Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ratu Indri, NIM 202330070, Prodi Manajemen Pajak. Saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan komunikasi telepon perpajakan di era digital 4.0. Pengertian: komunikasi telepon adalah hubungan langsung jarak jauh untuk menyampaikan atau menerima informasi melalui media elektronik dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan keterampilan komunikasi telepon adalah etika yang harus dikuasai oleh siapa saja yang mengandalkan sambungan telepon sebagai sarana komunikasi. Persiapan yang perlu dilakukan agar komunikasi lewat telepon berjalan lancar. Yang pertama, membuat daftar nomor telepon orang atau lembaga yang sering dihubungi. Yang kedua, menguasai sistem penggunaan telepon yang digunakan. Yang ketiga, memahami cara mengadakan atau menyambungkan telepon interlokal baik dalam maupun luar negeri. Yang keempat, tidak memutuskan pembicaraan dan tidak mengucapkan kata-kata yang kasar atau dapat menyinggung perasaan. Yang kelima, bersikap seperti bertatap muka, ramah, menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas dengan nada dan volume suara teratur. Hal-hal yang penting dan harus dilakukan saat melakukan komunikasi telepon. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan, agar tidak terjadinya kesalahpahaman arti dari lawan bicara, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari tema pembicaraan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon, agar tidak ada kesalahpahaman dalam berbicara. Keempat, tidak berbicara sambil makan. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi, karena dapat menyita waktu dan membuat lawan bicara merasa bosan. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar. Ini akan membuat kesan seperti marah. Yang ketujuh, nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas. Yang kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan agar kita tidak lupa akan pesan yang disampaikan. Yang kesembilan, menyampaikan pesan kepada orang yang dituju. Kelebihan dan kelemahan komunikasi telepon. Yang pertama, lebih praktis dan fleksibel. Layanan telepon dapat diakses dengan cepat melalui telepon genggam yang mempunyai harga relatif murah. Yang kedua, mempermudah interaksi sosial. Kita tidak perlu berjumpa dan bertatap muka saat berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan mendengarkan suara melalui telepon. Yang ketiga, media berkomunikasi dengan cepat. Yang keempat, tidak butuh banyak biaya. Dibandingkan dengan cara berkomunikasi dengan surat layanan kantor pos, penggunaan lewat telepon memiliki keunggulan lebih cepat dan praktis. Kelima, dapat digunakan oleh banyak orang. Layanan telepon bisa diakses dan dapat dijalankan oleh siapa saja. Yang keenam, terus mengalami perkembangan. Teknologi telepon terus mengalami perkembangan dan membawa dampak positif bagi penggunanya. Kekurangannya, yang pertama, radiasi yang bisa mengganggu kesehatan. Terlalu sering menggunakan telepon berdampak kurang baik yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. Yang kedua, tidak terdapat kontak fisik. Hal ini dapat menimbulkan dampak seperti kurang memahami isi pembicaraan dan bisa menyebabkan kesalahpahaman dengan lawan bicara. Yang ketiga, rawan pemalsuan dan pencurian identitas. Yang keempat, membutuhkan sinyal yang kuat. Melakukan panggilan telepon harus membutuhkan sinyal yang cukup kuat. Apabila sinyal yang tersedia lemah, mungkin akan membuat komunikasi menjadi tidak lancar dan terputus-putus saat digunakan. Yang kelima, harus sama-sama mempunyai perangkat seluler. Jenis-jenis hubungan telepon. Yang pertama, hubungan antar bagian. Merupakan hubungan langsung antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, hubungan lokal. Merupakan hubungan yang dilakukan komunikator dengan komunikan dalam satu lingkup daerah tertentu. Tiga, hubungan interlokal. Merupakan hubungan telepon antara dua orang secara langsung dalam jarak yang jauh. Empat, hubungan internasional.
merupakan hubungan telepon langsung jarak jauh dari seseorang atau organisasi di suatu negara dengan orang lain atau organisasi di negara lain. Jenis-jenis telepon. Yang pertama ditinjau dari peletakannya, yaitu telepon meja, telepon dinding, telepon mobil, kapal atau pesawat. Yang kedua dari segi kapasitas. Yang pertama satu jalur telepon, contohnya telepon rumah. Yang kedua telepon dengan banyak touch. Ketiga sistem hunting, yaitu satu nomor telepon dapat digunakan secara serentak. Keempat telepon dengan pengarah suara. Yang kelima, telepon IP lewat internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.